Di mana ibu mau ketemu bapak? Aku nggak ada nggak apa-apa. Yang penting Halo, nama aku Wiwit Sulistiani, biasa dipanggil Wiwit. Saya Muhammad Amri Yazid. saya Hasna Putri Hanifah. Aku Umar Sahid. Nama saya Dewi, biasa dikenal dengan Umi Dewi. Aku Walida Isnaini, sering dipanggil Uli. Halo, saya Yusuf Ali. Aku kalau di rumah nyebut ibu itu Mama, cuman akhir-akhir ini aku suka memanggilnya dengan Mama Ke. Jadi Mama Ke itu tuh sama artinya dengan mamaku. Halo Mama. Hai Mama. Ibu. Mam. Halo, Ma. Berapa dekat aku sama Mama? Aku bisa dibilang deket banget karena aku bisa mengartikan aku dengan beliau itu seperti teman, seperti partner. Di satu sisi kadang kita suka melakukan hal bareng, kerjasama juga. Kayak seandainya kita mau bepergian, kadang aku menyiapkan ini dan Mama menyiapkan ini gitu. Jadi di saat waktu itu tiba saatnya pergi, kita udah siap. Gitu. Atau terkadang Mama juga sering curhat ke aku, walaupun kadang aku nggak pernah dengerin. Tapi Mama sampai sekarang nggak pernah bosen curhat ke aku, walaupun seandainya di saat Mama curhat, akunya fokus ke HP, tapi Mama percaya kalau aku ngedengerin. Dia adalah orang yang sangat berjasa menurut saya. Dia sudah melahirkan saya dari kecil dan dirawat sampai besar sampai sekarang saat ini. Nggak bisa dijelaskan sama kata-kata sih. Kayak nggak saling memberikan kata cinta juga, tapi kita cukup dekat sih. Sangat dekat dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah sangat dekat. Kedekatannya itu bisa ya kalau misalkan telepon kita selalu diakhiri dengan gitu. Kalau dibilang dekat, dulu mungkin aku nggak betul dekat dengan ibuku. Tapi semenjak aku kuliah, udah di sini, itu aku udah mulai dekat. Meskipun jarang ketemu karena kita beda kota kan, beda jarak. Jadi, ya kalau bilang deket ya nggak deket. Kalau bilang mau dideketin ya jauh juga. Mama aku tuh udah kayak temen. Jadi kalau misalnya aku ada masalah sama temen aku sering banget cerita ke mama aku. Terus dia tuh yang kayak emosionalnya kayak anak remaja juga. Jadi kayak kerasa banget temennya. Kalau misal aku lagi bingung cerita sama siapa, terus kayak nggak ada temen yang bisa aku hubungin, aku pasti nginget mama aku. Terus hubungin dia deh. Deket banget. Dulu waktu aku kecil, dia sering ngajak aku buat masak bareng. Ya meskipun aku cowok, kata mama, cowok itu harus bisa semuanya. Apa yang membuat aku teringat dengan ibu? Aku sangat mengingat ibu selalu setiap hari karena ibu itu sosok yang kuat ya menurut aku. Dan di saat aku lemah atau saat aku sedang ada masalah atau sesuatu, aku pasti selalu ingat mama karena kayak mama aku bisa nih, masa aku nggak bisa? Aku kan anaknya gitu. Kenapa ya? Kadang rempong. Kalau siap-siap soalnya cepet-cepet, padahal kan kita bisa mepet ya. Tapi mama harus buru-buru dari malam gitu, harus disiapin gitu. Waktu kecil kan kita mama itu guru dan kebetulan sekolah kita sama. Jadi kalau pulang sekolah itu kita jalan kaki melewati rel. Nah Umi itu takut banget dengan suara kereta. Nah itu mama itu selalu nutupin telinga Umi supaya nggak kaget gitu ya, biar Umi nggak teriak-teriak gitu. Itu yang sampai sekarang masih diingat, dan kalau lihat kereta itu selalu ingat mama. Aku tuh kalau tidur kan suka bareng sama ibu ya. Jadi kadang sebelum tidur tuh aku suka dilus-lus gitu kepalanya sama ibu. Jadi ketika ingin tidur pasti ingetnya ibu.
Karena waktu itu aku lagi masak kan, terus di situ Om muji masakan aku terus bilang gini, eh, aduh anak ibu udah gede ya, terus kayak dulu itu karena aku punya kakak terus yang apa ya jaraknya kan deket, kalau aku nangis sih kan jaraknya deket kan, terus ibu aku disaranin sama orang-orang sekitar buat aku aja, tapi ibu aku milih enggak aku nih, terus dia sekarang bangga banget punya aku. Setiap hari saat pagi datang, biasanya ibu selalu bangunin kalau misalkan telat sekolah gitu kan. Sampai sekarang masih keringet. Waktu itu aku pernah sekitar tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah, aku pernah pulang kampung naik motor itu bertiga atau berempat sama aku lupa. Di saat itu tuh bapak aku naik motornya ngebut yang benar-benar ngebut, terus dia nyelip truk dan nggak tahu kalau di samping truk itu tuh jalanannya ini rusak bolong gitu. Jadi saat itu dengan kecepatan tinggi akhirnya kecelakaan, motornya entah di mana, terus bapak aku di mana, mama aku di mana, aku di mana, dan itu tuh kata orang-orang aku tuh masuk ke got. Dan di situ tapi tiba-tiba aku nggak nyadar, dan yang paling aku berkesan tuh di saat itu aku langsung ngeliat mama. Jadi kayak pas aku jatuh di saat mama aku lagi terluka, tapi mama menolong aku gitu, masih sempat-sempatnya buat nyari aku gitu. Itu yang paling berkesan. Kejadiannya ya karena kita dulu waktu SD sekolahnya sama, jadi yang kejadian yang diingat itu ya masa-masa sekolah itu, sekolah bareng, pulang bareng gitu. Mungkin waktu pas awal-awal pengen masuk kuliah di sini ya, yang lebih ngena gitu ya, lebih deket, yang membuat aku tuh lebih deket dari ibu waktu pas aku tuh diajak buat kuliah di kampus Al Zaitun. Di situ momen dimana aku tuh sedih, mengutarakan isi hatiku, terus ibuku juga mengutarakan isi hati ibuku. Di situ kita sedih, tawa bareng, menentukan nasib kedepannya mau gimana, mau lanjut kuliah di sini atau enggak. Nah itu momen dimana aku berkesan. Di momen itulah aku merasa ibuku tuh udah bisa mulai mendekatkan diri pada aku. Ibu tuh ibaratkan guruku, pengingat kalau aku ketika ada salah pasti selalu diingetin sama ibu, dan ibu sebagai garda terdepan bagi hidupku. Penting, sangat penting, karena tanpa mama aku nggak tahu ya akan jadi seperti apa aku akan jadi Wiwit yang sekarang, atau aku bakal jadi Wiwit yang di rumah atau yang di sini, atau aku bakal jadi Wiwit yang lebih bandel dari dulu gitu. Aku nggak tahu tanpa mama aku akan seperti apa. Jadi menurut aku mama itu sangat penting, sangat berarti buat aku, buat adik aku, buat aku, dan buat bapak aku juga. Mungkin mama paling penting di antara kami semua. Kalau tanpa ibu rasanya tidak ya. Dia sangat care sama saya. Karena ibulah saya ada kan, nggak hanya karena dia melahirkan saya, tapi juga karena dukungan dan didikannya dia, saya bisa tumbuh seperti ini. Mama itu ibarat apa ya? Ibarat telur mungkin yang harus kita benar-benar jaga supaya jangan sampai jatuh dan pecah. Jangan dijaga hatinya, jangan sampai terluka. Ibarat kita bawa telur yang benar-benar harus dijaga supaya tidak sampai jatuh, supaya tidak terluka. Ya kayak nggak tahu, nggak bisa didefinisikan, tapi ya dia penting banget. Kayak apa-apa aku butuh mama. Apa ya, dulu ibu pernah bilang mungkin kalau aku sama kakak aku nggak ada, ibu milih
buat nggak lanjutin pernikahan. Yang aku pengen bilang, harusnya saat itu ibu milih kebahagiaan ibu aja gitu. Kalau aku bisa muter waktu, aku pengen banget ibu balik ke masa dimana ibu bapak aku nggak ada apa-apa. Yang penting ibu aku bahagia. Mungkin kalau misalkan aku tanpa mama, aku nggak bakal jadi orang yang kayak gini sih. Aku bakal kayak orang yang nggak bakal jadi seperti inilah. Aku bersyukur. Aku pernah iri banget dengan adik aku. Mungkin di situ waktu saat aku masih SMP atau SMA, aku nggak tahu, lupa. Itu aku iri banget sama adik aku. Aku merasa orang tua aku tuh pilih kasih, dan aku kesel. Aku bangunin adik aku nyampe dia nangis dan dia kabur. Pas kabur dia nyebrang jalan besar, dan dimana itu ada truk yang mau lewat. Di situ mama aku teriak, aku panik, semua orang pada panik, tapi akhirnya ada aku selamat, bisa diselamatin. Dan itu mama aku marah, yang benar-benar marah, nyampe ngedipin aku dan aku nggak diajak ngomong. Bahkan itu bukan mama aku aja yang marah, aku bahkan bapakku juga ikut marah. Aku jadi lebih merasa bersalah. Dan aku yang masih kecil itu ngerasa, oh kayaknya bener nih mama pilih kasih, padahal sebenarnya ya aku yang salah. Itu yang mungkin bisa membuat mamaku kecewa atau marah sama. Umi kurang tahu ya, tapi mungkin kalau saat ini misalnya mama lagi kangen terus nyuruh Umi pulang, tapi Umi belum bisa pulang karena ya waktunya yang belum memungkinkan. Nah mungkin itu, bukan mungkin sih, itu pasti membuat si mama kecewa karena udah kangen sementara Uminya belum bisa pulang. Ketika aku menolak di kampus ini ya, pas awal-awal ketemu itu, pas awal-awal ngobrol, nah di situ aku membuat ibuku marah karena aku menolak aku kuliah di sini. Pada akhirnya aku mengalah, aku yang lebih mengalah ke ibuku karena untuk berkuliah di sini. Tapi di situ ibuku marah besar karena alasanku menolak. Kalau kecewa banget sih aku selama ini belum pernah. Cuma ada satu kejadian waktu itu aku disuruh ibu, terus aku malah rebutan sama kakak aku. Terus ibu aku sampai nangis, bilang gini, ibu aja ngerawat kalian berdua nggak pernah capek, tapi kalian disuruh gini aja sampai kayak gini gitu. Terus ibu aku nangis yang kenceng banget. Terus udah dia diemin aku, tapi di situ udah sih baikan. Waktu sekolah, waktu itu ceritanya aku bolos sekolah di SD, dan itu bolos sekolah pertama dan terakhir saya. Itu mama kayak sempat nangis banget kan, kenapa bolos, kenapa nggak masuk kelas. Itu membuat mama teringat. Aku pengen ngucapin maaf, dan kalau misalkan aku bisa kembali ke waktu itu, aku nggak bakal bolos. Hal yang ingin aku sampaikan tapi belum aku sampaikan itu permintaan maaf, karena aku mungkin cukup gengsian untuk meminta maaf ke mama gitu. Dan kalau seandainya aku bisa menyampaikan ini, aku mau meminta maaf pada mama, dan maaf kalau sebenarnya aku yang di rumah bukan aku yang di sini. Jadi semoga kalau suatu saat nanti mama tahu sifat aku yang di sini, mama tidak kecewa dengan perubahan yang ada di rumah. Banyak mungkin. Nanti mungkin untuk besok tanggal, yaitu di mana tanggal 22 Desember ya, itu memperingati Selamat Hari Ibu. Kita mengucapkannya, karena ibu adalah sosok penting bagi saya. Mungkin kata-kata yang belum disampaikan, permintaan maaf sebesar-besarnya. Mungkin belum jadi anak yang dibilang berbakti juga belum jadi anak yang bisa dibanggakan juga belum. Tapi saya janji saya akan membahagiakan ibu saya. Aku seneng jadi anak mama
Terus aku bangga jadi anak mama. Semoga mama juga bangga punya aku. Umi itu tipe orang yang ke mama khususnya susah banget untuk minta maaf. Padahal mungkin Umi banyak kesalahan-kesalahan. Nah di momen Hari Ibu ini Umi ingin mengucapkan maaf mama, sampai setua ini, udah setengah abad ini Dewi belum bisa membahagiakan mama, belum bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. Maaf ya mama. Aku bangga sama ibu karena aku nggak pernah ini mengapresiasi ibu, padahal aku pengen banget mengapresiasi ibu, cuman aku kegedean gengsinya jadinya nggak tersampaikan. Mungkin dari video ini aku ingin mengatakan makasih banyak atas jasa ibu, aku bisa sampai saat ini dan aku bangga punya ibu kayak ibu. Mam, hidup lebih lama lagi ya. Permintaan maaf, Ma, terima kasih maafnya, Ma. Sampai umur yang ke-20 ini belum jadi pribadi yang Mama harapin lah, yang Mama impikan. Terima kasihnya, makasih udah bimbing aku dari kecil sampai sekarang. Satu kalimat, mama adalah mama yang hebat, mama yang sempurna, mama yang baik, dan mama adalah malaikat buat aku, buat adik aku, dan buat aku. Dadah, I love you. Satu kata buat ibu. Love you. I love you mama. Aku bangga punya ibu. Aku kangen masakan Mama. I love you mama.